Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat dialektika yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini Allah berfirman yang menceritakan dialog antara dirinya dengan para malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan manusia di atas muka bumi sebagai khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka para malaikat berkata, yang perkataannya itu bernada protes. Mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau, wahai Tuhan kami, akan benar-benar menjadikan manusia menjadi khalifah, padahal manusia itu adalah makhluk yang punya potensi merusak bumi dan punya potensi menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami dari bangsa malaikat adalah bangsa yang senantiasa bertasbih padamu dan senantiasa mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Yang pertama, status manusia sebagai khalifah itu adalah status yang bersifat individu. Jadi manusia ketika diciptakan di muka bumi oleh Allah SWT, dia sudah menyandang status sebagai khalifah. Menjadi khalifah bukan berarti dia harus menduduki jabatan tertentu, tidak. Tapi ketika dia sudah mukallaf, dia sudah baligh, akil dan baligh, maka dia sudah menyandang status sebagai seorang khalifah. Dan khalifah itu memiliki 3 tugas. 3 tugas ini digambarkan secara eksplisit di dalam ayat 30 surat Al-Baqarah. Tugas pertama adalah memakmurkan bumi, dan tugas kedua adalah menciptakan perdamaian antar umat manusia. Tugas yang ketiga adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat berkata kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau benar-benar akan menjadikan manusia sebagai khalifah, padahal manusia punya potensi merusak bumi dan punya potensi menumpahkan darah? Artinya tugas manusia sebagai khalifah itu adalah mafhum mukhalafah, kebalikan dari yang dikritisi oleh malaikat tadi itu. Berarti yang pertama adalah memakmurkan bumi, yang kedua adalah menciptakan perdamaian, dan yang ketiga wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 tugas manusia sebagai khalifah ini adalah tugas yang sifatnya individu, melekat pada diri manusia yang mukallaf dan wajib diimplementasikan dalam kapasitasnya sebagai apapun. Misalnya, memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi ini diimplementasikan dalam posisi kita, kapasitas kita sebagai apapun. Sebagai kepala keluarga misalnya, memakmurkan bumi itu ya implementasinya, contohnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kerapian rumah kita, tempat kerja kita, dan seterusnya. Dan nanti implementasi memakmurkan bumi ini akan berbeda.
ketika kapasitas kita atau kedudukan kita berbeda. Misalkan kita menjadi kepala daerah, ya tentu implementasi dari memakmurkan bumi ini lebih kompleks. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan AMDAL misalnya, terkait dengan TPA atau tempat pembuangan akhir ya sampah itu ya, dan lain sebagainya. Sebagai kepala negara lebih kompleks lagi. Kaitannya dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, regulasi terkait dengan pengelolaan tambang misalnya, dan seterusnya. Jadi menjadi khalifah itu sudah menjadi tugas dan status yang disandang oleh manusia ketika dia sudah mukallaf. Jadi khalifah itu bukan sebuah status yang baru didapatkan ketika manusia mendapatkan jabatan tertentu, tidak. Manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menyandang status sebagai khalifah fil ardi atau khalifah di atas muka bumi yang memiliki 3 tugas utama tadi. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 atau ayat berikutnya, Allah berfirman, "Wa 'allama Adamal asma'a kullaha." Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, nama-nama benda di alam semesta ini semuanya. Kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah wa'allama, mengajarkan. 'Allama yu'allimu ta'liman. Kata 'allama itu meniscayakan atau bermakna sebuah proses. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Adam, itu tidak kemudian kun fayakun Adam tiba-tiba mengetahui segalanya, tidak, tapi ada proses. Karena yang digunakan adalah kata 'allama. Dan al-asma'a wa 'allama Adam al-asma'a. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a, nama-nama. Al-asma'a di sini bisa berarti ilmu pengetahuan. Karena al-asma atau nama-nama itu adalah substansi dari ilmu pengetahuan. Seseorang disebut sebagai ahli dalam bidang ilmu ekonomi misalnya, ketika dia memahami nama-nama, konsep-konsep, istilah-istilah di dalam bidang ekonomi. Seseorang disebut sebagai ahli dalam bidang kedokteran misalnya, ketika dia memahami nama-nama, konsep-konsep, definisi-definisi, substansi-substansi dalam bidang kedokteran dan seterusnya. Artinya al-asma di sini adalah substansi dari ilmu pengetahuan. Substansi dari al-asma itu adalah ilmu pengetahuan. Dan ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu pengetahuan, mengisyaratkan bahwa sesungguhnya menjadi khalifah itu membutuhkan instrumen ilmu pengetahuan. 3 tugas manusia sebagai khalifah tadi tidak bisa direalisasikan tanpa ilmu pengetahuan. Yang pertama, memakmurkan bumi. Itu membutuhkan ilmu pengetahuan tentang geologi, tentang kimia, tentang fisika, dan seterusnya, yang kalau kita rangkum menjadi satu bidang ilmu, namanya ilmu alam. Tugas kedua, menciptakan perdamaian antar umat manusia. Itu juga membutuhkan instrumen ilmu pengetahuan. Membutuhkan ilmu sejarah, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu hubungan internasional, dan seterusnya, yang kalau kita rangkum, kita bisa menyebutnya sebagai ilmu sosial. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, tugas ketiga manusia sebagai khalifah, juga membutuhkan ilmu. Ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih, usul fikih, tafsir, dan seterusnya. Yang kalau kita rangkum menjadi satu rumpun ilmu, kita bisa menyebutnya ilmu-ilmu agama. Jadi manusia sebagai khalifah itu membutuhkan 3 instrumen ilmu. Ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu agama. 3 ilmu ini atau 3 rumpun ilmu ini adalah 3 rumpun ilmu yang mendukung atau dibutuhkan oleh manusia sebagai khalifatullah fil ardi. Maka ketika manusia itu ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah, dengan sendirinya Allah menugaskan kepada manusia untuk menjadi makhluk yang berilmu pengetahuan. Sehingga ketika kita menuntut ilmu, mengimprovisasi diri dengan membaca, itu artinya kita sedang melaksanakan tugas kita sebagai khalifatullah fil ardi.
Sahabat dialektika yang berbahagia, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam episode 1 kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah kita akan sambung kajian kita pada episode berikutnya, yang insya Allah akan secara berkelanjutan kita laksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.